Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kembali ketemu dengan Sendra di acara ngobrol barang tokoh, barang ilmuwan, barang qori'ah, barang petualang, barang pengacara dan barang hakim. Nah, kali ini kita akan ngobrol barang sosok hakim Muslim Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, ngobrol bareng tokoh inspiratif Muslim ini bertujuan adalah untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk kemudian semangat untuk mencapai mimpi-mimpi hidup sahabat-sahabat sekalian. Ya, tidak hanya mimpi dunia, tapi juga mimpi akhirat. Ya, setiap kali kita diingatkan panggilan azan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan. Jadi apapun, jadi hakim, jadi pengacara, jadi pengusaha, jadi ilmuwan, pokoknya harus dimenangkan. Tapi ingat, akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Nah, sahabat saya sekalian, dimanapun sahabat berada, kira-kira siapa ya sosok hakim Muslim yang kali ini akan Sandra ajak ngobrol? Ada yang kenal? Beliau adalah Ustadz Ihyadin SAG MH. Beliau lahir di Bima, 17 April 1971. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Wow, jauh ya, di seberang pulau sana ya. Nah, beliau juga merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia. Wah, nggak kalah pentingnya, sosok hakim Muslim kita kali ini adalah merupakan seorang santri. Santri alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur, ke-24 tahun 1990. Wow, kakak kelasnya Sendra dong di Ngabar. Wah, keren. Nah, kita akan sapa ya sosok hakim Muslim kita ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum, Ustadz Ihyadin SAG MH. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Pak Hakim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ketua Pengadilan ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa ya, semangatnya luar biasa ya untuk kemudian ya berbagi ilmu, menginspirasi di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Pengadilan Agama di Labuan Bajo NTT. Nah, Pak Hakim, masyarakat atau Pak Ketua Pengadilan, masyarakat bertanya apa aktivitas Ustadz saat ini, kalau boleh tahu? Ya, yang jelas saya sebagai hakim sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, ya tugas-tugas pokoknya itu menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Di samping ada beberapa tugas lain, ya berdakwah sesuai dengan latar belakang kita sebagai seorang santri. Jadi sebagai bagian atau salah satu untuk berinteraksi, bersilaturahmi dengan masyarakat. Seperti itu Pak Ustadz. Wah, keren ya. Di satu sisi, bagaimana kemudian menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat kita, tapi di sisi lain juga nggak kalah pentingnya karena merupakan sosok santri, tetap kemudian ustadznya tetap kemudian berdakwah. Wah, ini keren yang luar biasa. Artinya sosok hakim Muslim yang kemudian juga berperan sebagai dai, sebagai ustadz yang kemudian masya Allah luar biasa dasarnya. Ustadz, masyarakat juga bertanya nih, Ustadz, kapan mulai tertarik jadi hakim ini kira-kira, Ustadz? Nah, terus terang ini jadi hakim ini sebenarnya sebuah kebetulan. Saya terinspirasi saat saya kuliah sebagai Fakultas Syariah di alma mater saya sendiri, Institut Agama Islam Baitul Mujahidin. Dari beberapa kakak kelas yang tiba-tiba mereka itu lulus sebagai hakim. Ini tertantang bagi saya. Sebenarnya hakim itu seperti apa? Kemudian bagaimana? Hanya mulai saat itulah saya berusaha untuk banyak belajar, kemudian bertanya kepada para dosen, kemudian ya mengambil banyak ilmu lah dari teman-teman sekalian itu agar bisa mewujudkan cita-cita saya ini sebagai seorang hakim. Sehingga saya mulai tekun saat itu Pak Ustadz Endra untuk fokus mempelajari tentang hukum, baik itu hukum positif maupun hukum Islam. Wah, luar biasa. Ternyata Pak Hakim atau Pak Ustadz awalnya adalah terinspirasi oleh kakak kelas kira-kira pada saat itu di kuliah yang kemudian memang banyak lahir menjadi sosok hakim. Nah, sahabat-sahabat sekarang juga harus terinspirasi oleh
Ustadz Hakim kita kali ini. Nah, sahabat-sahabat nanti lahir nih generasi-generasi Muslim yang juga menjadi hakim-hakim yang hebat. Nah, wah keren-keren. Nah, Pak Ustadz, apa kiat sukses kira-kira kalau boleh bertanya masyarakat? Apa sih kiat sukses jadi hakim itu? Kalau sosok hakim itu sebenarnya adalah sosok yang sangat apa namanya, sosok yang susah diprediksi untuk keberadaannya. Jadi hakim itu berada dalam suasana yang sangat sepi. Kemudian, jadi untuk jadi sukses itu sebenarnya banyak baca saja. Karena banyak sekali kasus-kasus yang muncul di pengadilan itu dengan berbagai macam ragamnya. Sehingga harus banyak menambah wawasan, pengetahuan. Di samping itu kita harus memiliki integritas antara sikap, perkataan, dan perbuatan itu sejalan sebagai sosok seorang hakim. Serta harus bersikap jujur. Karena seandainya dia itu tidak bersikap jujur, maka akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka seperti sabda Rasulullah itu, bahwa hakim itu kan ada 3 tipe atau golongan itu, yaitu qadin fil jannah wa qadiyani finnar, yaitu 1 orang hakim saja yang masuk dalam surga, sedangkan 2 orang sosok hakim itu masuk dalam neraka, yaitu qadin arafa haq faqadha bihi fahuwa fil jannah, yaitu seorang hakim yang faham tentang kebenaran, yaitu berdasarkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang benar tentang hukum itu. Kemudian dia terapkan itu hukum. Atau dalam istilah lain itu adalah skill in law, and learn in law and skill in law. Jadi punya wawasan hukum, tapi mampu juga untuk menerapkan hukum itu sesuai dengan kebenaran. Kemudian ada juga yang kedua itu qadin arafal haq fahakama bi khilafi fahuwa finnar, yaitu seorang hakim dia tahu kebenaran tapi bersikap culas, jadi tidak terapkan kebenaran itu sehingga dia bersikap culas atau curang, yaitu memenangkan yang salah atau sebaliknya menyalahkan yang benar, maka dia itu masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang ketiga itu waqadin qada ala jahlin wa huwa finnar, jadi dia sebagai seorang hakim tapi tanpa punya pengetahuan, modal, wawasan, ilmu, baik itu tentang hukum, yaitu yang menjadi tugas pokoknya itu. Kemudian dia tahu tentang kebenaran itu, tapi dia tidak terapkan berdasarkan kebenaran, bahwa finnar, maka dia jadi di dalam neraka. Nah inilah di antara kiat-kiat menjadi seorang sukses seorang hakim itu merujuk kepada hadis Rasulullah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, saya berusaha untuk terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari saya. Kemudian di samping itu, kita juga itu harus lebih banyak dekat dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang hakim. Karena berilmu tapi tanpa didasari dengan iman, kemudian membangun spiritual sehingga ada feeling, kemudian ketenangan dalam menerapkan dan memutuskan itu, bisa jadi kita akan tersesat dalam menerapkan itu. Jadi di samping ilmu pengetahuan, iman, dan juga itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalau menurut saya, Ustaz. Wah, luar biasa ya. Kalau hakimnya santri, wah luar biasa. Sandarannya memang Al-Quran, hadis. Nah, sahabat-sahabat boleh nih, pertama harus punya wawasan ya, banyak baca, sebagaimana saran Pak Hakim kita hari ini. Lalu kemudian nggak kalah pentingnya, harus jujur. Jujur itu modal termahal siapapun, termasuk Ustaz Hendra dan kita bersama. Lalu nggak kalah pentingnya, menurut Pak Hakim kita pagi hari ini, dekat dengan Allah. Karena Allah lah kemudian yang membimbing kita ini benar atau salah. Di tengah keterbatasan kita kemudian menentukan mana yang salah dan benar. Wah, keren, luar biasa, inspiratif untuk kita semua, inspiratif untuk sahabat-sahabat sekalian untuk bisa menjadi sosok hakim yang
baik tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan Pak Hakim kita ini tetap istiqomah dalam kebaikan Amin. dan juga untuk para hakim-hakim muslim lainnya. Nah, Ustadz, apa pesan Ustadz buat generasi milenial yang akan atau sudah ya mulai jadi hakim ini kira-kira Ustadz? Jadi kembali lagi kan, kalau jadi hakim itu harus siap lahir dan batin, siap untuk tidak dikenal dan siap untuk tidak dikenal oleh masyarakat luas, atau siap untuk tidak populer begitu sifat. Dan dia terus berada di mana dan dalam bentuk apa saja dia sosok sebagai seorang hakim. Sehingga dia nanti mampu bersikap atau berdiri tenang atau bersikap imparsial tadi, yaitu tidak memihak kepada siapa saja, baik itu terhadap keluarga maupun terhadap sama keluarga, kerabat, tetangganya. Ya, seperti itu. Jadi pesan saya bagi rekan-rekan hakim khususnya yang baru, ya. Jadi itu yang pertama itu di samping banyak baca, dia juga harus memiliki sikap yang sikap yang tegas lah, gitu ya, untuk menempatkan dirinya itu sebagai sosok seorang hakim. Di samping dia harus memegang kode etik dan perilaku hakim itu sendiri. Jadi ada pedoman perilaku hakim itu yang harus menjiwai dirinya. Seandainya dia udah keluar dari pedoman perilaku hakim ini, maka dengan sendirinya dia akan keluar dari rel itu sendiri. Kemudian untuk bagi yang berminat jadi seorang hakim, dia harus mempersiapkan secara mentalnya untuk jadi seorang hakim. Seandainya jadi mental di sini, baik itu mental ilmu pengetahuan maupun secara fisiknya. Kemudian dia siap juga untuk meninggalkan keluarganya. Karena sebagai seorang hakim itu, dia akan keliling hampir seluruh Indonesia. Jadi terkadang dia bertugas di Papua, kadang-kadang dia tugas di Sumatera, kadang-kadang di NTT, bahkan bisa masuk di Jawa seperti itu. Nah, ini tantangan terberat bagi seorang hakim itu adalah termasuk di dalamnya bagaimana mengelola keluarganya. Jadi khususnya anak-anak, khususnya terutama saya sendiri, bahkan beberapa rekan-rekan hakim yang lain. Jadi kami itu tiba-tiba itu punya anak itu sudah kurang begitu dikenal gitu oleh, misalnya udah 6 bulan atau 1 tahun baru pulang, baru ketemu dengan anak ya. Anak-anak gitu. Jadi interaksi dengan anak-anak itu berkurang. Kemudian mereka tentu kehilangan figur sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu bagi seorang hakim, sebagai hakim. Itu konsekuensi sebagai seorang hakim. Maka dia harus siap secara mental maupun spiritual. Namun demikian, jadi tugas sebagai seorang hakim ini sangat mulia kalau menurut saya. Jadi dia sudah berkorban untuk keluarganya, tapi berkorban demi bangsa ini, demi bangsa dan negara. Nah, dan untuk tugas di berbagai macam daerah, kemudian dengan beragam latar belakang orang yang kita ketemu tadi itu, ini bukan berarti di sini adalah kelemahan kita. Justru ini menambah menambah wawasan kita, sehingga sebagai seorang hakim itu dia ditugaskan di berbagai macam daerah itu, dia menjadi seorang hakim yang berwawasan bukan parsial gitu atau kedaerahan atau sentris gitu, tapi dia berwawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri. Sehingga dia akan memutuskan itu berdasarkan wawasan kebangsaan Indonesia. Mungkin itu, Ustaz. Wah, luar biasa ya. Jadi ada banyak sekali pengalaman dan pesan untuk generasi milenial. Karena generasi milenial ini adalah sebuah generasi yang salah satunya adalah
generasi yang suka menonton dibandingkan suka membaca. Jadi terjadi pergeseran. Lalu generasi yang suka berderma, generasi yang suka internet, generasi yang suka ya maaf instan dan berbagai macamnya. Jadi ini luar biasa. Siap-siap untuk tidak populer menurut Pak Hakim kita hari ini karena ini luar biasa memutuskan antara dua perkara kira-kira mana yang benar bukan mana yang populer. Wah, keren luar biasa ini. Jadi dan siap juga kemudian meninggalkan keluarga ya. Jadi harus kemudian pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi Masya Allah luar biasa perjuangannya para hakim-hakim kita ini. Nah, Ustadz, ada nggak Ustadz buku atau kemudian media sosial yang bisa diikuti atau kemudian yang bisa dibaca oleh masyarakat untuk kemudian bisa belajar tentang hakim ini, Ustadz? Kalau media sosial khusus untuk saya terkait dengan kajian tentang hukum itu sendiri, untuk saat ini saya belum memiliki. Kalau Facebooknya Ustadz, ada Ustadz. Facebooknya Ustadz bisa diikuti masyarakat, ada Ustadz? Oh ada, yaitu Facebook. Apa namanya Ustadz? Ihyadin Said. Ihyadin Said. Nah, sahabat-sahabat boleh follow ya. Mudah-mudahan ada ilmu, ada keberkahan yang bisa sahabat pelajari di sana. Kalau Instagram, Ustadz? Instagram sama juga. Ihyadin? Ya, nah sahabat-sahabat boleh follow ya dan ikuti ya. Mudah-mudahan insya Allah menambah keberkahan, belajar setidaknya ilmu tentang hakim ini. Kalau YouTube, Ustadz, apakah Ustadz punya YouTube juga? Untuk sementara ini belum. Saja. Mudah-mudahan Pak Hakim kita juga ke depan punya YouTube juga sehingga bisa banyak kemudian dakwah beliau dipelajari oleh masyarakat. Nah, wah luar biasa Ustadz. Terakhir nih Ustadz, pertanyaan Ustadz. Dari perjalanan Ustadz ya jadi hakim ini dari awal kira-kira sampai saat ini pernah nggak Ustadz merasa down, pesimis, ya Allah kok begini ya jadi hakim ya, kok begini ya antara konsep dengan teori kok nggak dengan praktek nggak sama sih kira-kira, pernah nggak sih Ustadz? Sampai down betul tidak. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar, baik gitu. Karena memang kita konsisten pada on the track gitu, pada relnya. Memang kalau kita sebagai seorang hakim itu kemudian berpikir orientasi profit pribadi, gitu. Jadi akan cenderung untuk terjerumus tadi, sehingga dia akan menjadi down otomatis. Tapi kalau tetap on the track, kemudian mentaati kode etik, pedoman perilaku hakim, kemudian terus menambah wawasan dan lain sebagainya, insya Allah terasa ringan. Karena itu adalah bagian dari sebuah ibadah pengabdian itu sendiri. Insya Allah seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kalau sesuatu pekerjaan itu dianggap sebagai ibadah, amanahnya dari Allah, jadi semangatnya itu luar biasa. Ada Allah yang menolong kalau lagi dalam keadaan sulit. Jadi ada Allah kemudian yang membimbing. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Ini pelajaran bagi saya Indra dan kita semua dari Ustadz Hakim kita pagi hari ini. Jadi luar biasa dahsyatnya. Nah Ustadz, terakhir Ustadz, apa pesan Ustadz Hakim untuk semua masyarakat yang menonton acara kita ini? Apa kira-kira pesannya Ustadz Hakim? Yang jelas kita berharap bahwa sekarang ini untuk hakim itu sudah mulai hakim itu sudah mulai muncul sekarang, yaitu hakim-hakim muda yang memiliki potensi, khususnya di internal peradilan agama ya. Bahkan banyak hakim-hakim yang alumni Timur Tengah, kemudian jadi hafiz, bahkan menguasai beberapa bahasa, bukan hanya bahasa Arab atau bahasa Inggris, tapi juga bahasa asing lain seperti Belanda maupun Jepang. Jadi untuk itu pesan saya khususnya bagi yang berminat jadi seorang hakim ke depan itu, pertama dia harus menekuni bidang tulis menulis, karena sebagai seorang hakim itu tidak jauh dari tulis menulis. Karena saya merasakan sendiri, itu kelemahan saya di situ. Tapi alhamdulillah kita mulai mencoba, karena dari tulisan kita memahami atau menguasai penulisan itulah kita mampu untuk menerapkan hukum dalam bentuk putusan. Kemudian yang kedua itu
sebagai dia harus menguasai beberapa bahasa ke depan. Karena tantangan sebagai seorang hakim itu sangat luar biasa ke depan. Karena sifatnya sekarang ini bukan hanya internal Indonesia, tapi juga perkara itu lintas negara. Seperti di Pengadilan Agama Labuan Bajo ini, jadi yang masuk perkara itu bahkan ada yang dari Italia, ada yang dari Inggris, karena kebetulan di Labuan Bajo ini adalah kota wisata. Jadi kota kota wisata yang terkenal dengan Pulau Komodo ini. Ya, bisa dianggap sebagai kota internasional. Sehingga interaksi masyarakat sekarang ini kan udah lintas negara, sehingga berperkara itu juga sampai di dari beberapa negara masuk di pengadilan, khususnya di pengadilan agama. Jadi untuk itu, jadi perlu juga untuk menguasai bahasa, minimal ya bahasa, kalau khusus untuk PA itu ya minimal bahasa Arab atau ditambah lagi dengan bahasa Inggris. Itu pesan saya khususnya yang mau berminat sebagai hakim itu. Wah, luar biasa. Nah, di pesantren dulu kita sudah komplit berdasarnya Ustadz ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris sudah diberikan. Nah, tinggal kemudian menambah sisi pelajaran hukumnya. Apalagi sekarang kan menarik ya Pak Hakim ya. Dulu pengadilan agama itu hanya bicara tentang NTCR, nikah, talak, cerai, dan rujuk. Tapi sekarang sudah mampu menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan tentang ekonomi syariah, termasuk di situ zakat, wakaf, ya kan, lalu perbankan syariah dan berbagai macamnya. Nah ini juga dituntut untuk kemudian belajar tentang ekonomi syariah ya Pak Hakim ya. Iya betul. Jadi pasca di amandemennya Undang-Undang Nomor 789 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu, jadi sudah mulai ada penambahan kewenangan di pengadilan agama, yaitu tentang ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu ada beberapa macam, yaitu terkait dengan perbankan syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, bahkan bisnis syariah. Jadi bisnis syariah itu cakupannya sangat luas. Nah, itu termasuk misalnya seperti yang di Lombok itu ada hotel atau usaha yang basicnya adalah syariah. Seperti itu, Ustaz. Wah, luar biasa. Tuh, sahabat-sahabat sekalian, kesempatan bagi sahabat-sahabat ekonomi syariah juga untuk bisa menjadi hakim ekonomi syariah atau hakim pengadilan agama, di mana kemudian mampu menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan tentang ekonomi syariah. Wah, nggak terasa Pak Hakim, Pak Ustadz Hakim kita pagi hari ini. Akadnya 10 menit loh, tapi kemudian kalau sudah bicara tentang ilmu, itu bisa bermenit-menit. Tapi ala kulli hal, terima kasih, syukron, sudah menginspirasi, sudah berbagi ilmu untuk semua masyarakat, terutama kaum generasi milenial kita di pagi hari ini. Nah, jangan lupa doakan Ustadz Hakim kita, Ustadz Ihyadin SAGMH ini, beserta keluarga Allah berikan kekuatan, kesehatan, tetap istiqomah dalam kebaikan, dan juga doa yang bersama untuk semua sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, baik sahabat sekalian, nah itulah ngobrol inspirasi bersama sosok hakim muslim kita, Ustadz Ihyadin SAGMH, dan mudah-mudahan ada keberkahan, ada manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi makasih Ustadz Ihyadin SAGMH, barakallah, sehat dan sukses selalu. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, tonton terus ya, ngobrol bareng sosok inspiratif muslim, tokoh ekonomi syariah, sosok ilmuwan, sosok petualang, sosok hakim, sosok pengacara, sosok pengusaha, pokoknya semuanya yang inspiratif Ustadz Hendra akan tampilkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Buat apa sih Ustadz? Agar sahabat-sahabat termotivasi untuk kemudian berbuat kebaikan dan menebar kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Setuju? Nah, salam hangat dari Ustadz Hendra dan Ustadz Hakim kita hari ini, Ustadz Ihyadin SAGMH. Sehat, salam sukses, salam hakim, salam ilmuwan, salam hukum, salam ekonomi syariah, salam sukses untuk semuanya. Barakallah, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.